Kementerian Kesehatan melaporkan kasus COVID-19 harian di Indonesia bertambah 64.718 per hari Rabu 16 Februari. Peningkatan kasus COVID-19 ini tak lepas dari penyebaran varian Omikron. Pemerintah pun mengumumkan sejumlah daerah yang statusnya naik ke PPKM level 3, mulai dari Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali hingga Bandung Raya. Berdasarkan Inmendagri nomor 10 tahun 2022, status PPKM di sejumlah daerah juga mengalami peningkatan. Tercatat status PPKM di 51 kabupaten kota di Jawa Bali naik. Kenaikan didominasi terjadi di wilayah Jawa Timur. Penerapan protokol kesehatan secara ketat sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lantas, apa langkah pemerintah daerah menyikapi kenaikan level PPKM tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, angka COVID-19 ini terus mengalami peningkatan, angkanya cukup signifikan dan ini ternyata juga meningkatkan status atau level PPKM di sejumlah daerah. Ya. Daftarnya bertambah, termasuk yang cukup banyak di daerah Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Nah, pagi ini kita akan langsung tanyakan kepada yang punya wilayah ya, Bayu Andrianto. Sudah bergabung bersama kita, ada Gubernur Jawa Timur, ada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan juga sudah bergabung Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Pak Uur Zanul Ulum. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ken, Mas Bayu. Ya, sehat Bu Gubernur, Pak Wagub? Ya, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat, bahagia semuanya. Alhamdulillah, amin. Semoga sehat dan bahagia selalu. Iya. Saya langsung mau ke Bu Khofifah. Bu, sebagian besar wilayah yang PPKM-nya meningkat adalah di Jawa Timur. Gitu. Apa yang terjadi Bu di Jawa Timur, Bu? Ada peningkatan kasus. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa untuk kabupaten kota level 1 di Jawa Timur 3. Itu kalau Jawa Bali tertinggi. Artinya level 1-nya masih tertinggi. Level 2-nya di Jawa Timur hari ini ada 23. Level 3, 12. Nah, ada peningkatan kasus terutama kalau di daerah-daerah dengan interaksi yang cukup tinggi, terutama daerah-daerah hub ya, seperti Surabaya Raya. Kemudian di Malang Raya. Ini memang dari awal kita melakukan antisipasi Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Ini sudah harus dicek kembali seluruh layanan-layanan kesehatannya, nakesnya, isoternya, obat-obatannya. Kita keliling bersama Pangdam Kapolda. Begitu pula di Malang Raya, terutama Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kita cek ketersediaan rumah sakit, nakesnya, juga isoternya. Jadi infrastruktur pendukungnya memang harus kita siapkan, sembari tim yang dulu menjadi relawan untuk PPKM Mikro, relawan Kampung Tangguh, kita lakukan revitalisasi dan reaktivasi. Seluruh Bupati, Wali Kota, Forkopimda, Kabupaten Kota, kita koordinasikan cukup intensif. Tetapi bahwa memang lonjakan ini sesuatu yang sudah terprediksi. Pak Menkes berkali-kali mengingatkan, Pak Menko Marves juga mengkoordinasikan, jadi kita memang sudah harus bersiap siaga untuk bisa menyiapkan fasilitasi layanan terbaik lah bagi masyarakat yang terprediksi kemungkinan terkonfirmasi positif atau probable. Nah, hari ini kasus kita sudah hampir mendekati titik tertinggi 15 Juli 2021. Di 15 Juli 2021 mencapai 8.200-an.
per kemarin sudah 7.900-an. Kita terus melakukan koordinasi bahwa masing-masing layanan Vaskes dan Nakesnya kita pastikan semua bersiaga. Dulu ketika pasien sudah mencapai 8.200-an, kita melihat bahwa ada shortage oksigen. Kita melihat bahwa UGD-UGD sudah terpakai. Nah, hari ini karena memang semua sudah terpandu, koordinasinya juga sudah makin siap, itu membaik. Kalau kita bandingkan dengan angka yang terkonfirmasi positif dan tingkat keterisian rumah sakit bornya, isolasi tercatat 30% ya, 30% untuk bor isolasi. Kemudian untuk isoter 26%. Jadi isoter ini memang dari awal diharapkan yang tanpa gejala dan gejala ringan, maka mereka akan ke isoter. Kemudian gejala sedang sampai berat ke rumah sakit. Jadi tingkat keterisian dari isoter sudah 26%, isolasi 30%, dan kemudian tingkat keterisian ICU 22%, kemudian tingkat keterisian rumah sakit darurat lapangan 13%. Jadi kondisinya kita insya Allah bersama Forkopimda Provinsi, Kabupaten Kota, kita menyiagakan seluruh Vaskes dan Nakesnya agar sama-sama kita bisa memberikan layanan paling protektif lah untuk seluruh masyarakat. Oke. Baik, itu laporan hasil pantauan Ibu Khofifah langsung di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri seperti apa, Pak UU? Ini daftar daerah yang kenaikan level PPKM-nya cukup banyak juga di Jawa Barat. Apa yang terjadi di sana, Pak UU? Terima kasih. Kemarin saya mewakili Pak Gubernur memimpin rapat dengan para bupati dan wali kota dan Forkopimda di provinsi dan kabupaten kota juga hadir, dan yang lainnya hasil daripada laporan bahwa Jawa Barat level 3 ada 17 kota kabupaten, level 2 ada 9, dan level 1 itu Kabupaten Pangandaran. Kemudian juga tempat isoter kita memiliki 22 titik, di mana 22 titik ini sekitar 1.500 tempat tidur, dan juga bor yang terisi alhamdulillah menurun. Kemarin sudah hampir 40, sekarang 29 ke angka 30, jadi ada penurunan. Begitu juga pengisian rumah sakit juga sekarang 10%, dan juga isoter terisi dari jumlah yang terisebutkan sekitar 15%. Artinya Jawa Barat dibandingkan minggu sebelumnya ada berita gembira, ada penurunan. Dan juga perlu kami sampaikan, daerah yang terkena atau yang selalu ada peningkatan yang signifikan, daerah Bodebek dan Bandung Raya. Tetapi para bupati semua sudah sigap. Baik itu Kota Bandung kemarin menyampaikan dengan segala kesiapannya, kemudian Kota Depok dan juga Cianjur kemarin semua menyampaikan kepada kami, sehingga kami insya Allah akan bisa mengantisipasi dengan baik. Tetapi perlu dicatat, bukan berarti kami menantang adanya lonjakan. Tapi kami sebagai manusia biasa, persiapan sedia payung sebelum hujan. Penyebab menurut pendapat kami kemarin dalam rapat, pertama adalah kelengahan dari masyarakat, juga mungkin kelengahan dari pihak kami, pemerintah dan aparat, untuk memberikan penguatan kembali terhadap prokes pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga mobilitas yang sangat tinggi di Jawa Barat, terutama wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan. Karena wilayah itu kebanyakan wilayah urban. Dan alhamdulillah ekonomi di Jawa Barat sekarang sudah meningkat hampir 6
ya dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya ekonomi kami sudah stabil, penerimaan pajak kami juga stabil. Kemarin saya langsung ke salah satu samsat di Jawa Barat, Kota Bandung, 1.500 per orang yang datang. Tetapi sebelumnya kan penurunan sangat drastis di saat PPKM. Artinya Jawa Barat ekonomi sudah membaik, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan, tapi dampak lonjakan yang tidak bisa dihindari, tetapi kesiapan dan kesigapan insya Allah, karena nakes sudah semakin profesional, persediaan siap, dan masyarakat tidak terpanik pada lonjakan yang kedua. Yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Nah, saya mau balik lagi ke Ibu Khofifah, Bu. Tadi kalau Ibu kan sudah menyebutkan ada beberapa langkah ya yang sudah disiapkan, itu mulai dari nakes, kemudian vaskes. Kalau kita bicara soal PPKM kan memang sudah ada turunan aturannya ya, Bu ya. Nah, memastikan, Bu, Pemprov Jawa Timur ini memastikan bahwa semua ini patuh, Bu. Kita tahu di tengah Omikron dengan karakter yang cepat menyebar ini juga karena berdampak ya pada peningkatan kasus. Nah, memaksa lah dalam arti ini setiap orang di wilayah Jawa Timur mematuhi prokes baik level individu maupun level komunitas begitu, Bu. Ya, memang langkah-langkah persuasif tetap dikedepankan. Jadi Pemprov dan Forkopimda Jawa Timur sudah melaksanakan apel dikenal Pamor Kris. Pamor Kris ini patroli motor untuk kedisiplinan kesehatan masyarakat. Jadi artinya kalau dulu ada patroli besar gitu ya, kalau sekarang patroli motor untuk kedisiplinan kesehatan masyarakat. Jadi tetap patroli menjadi bagian yang penting untuk mengingatkan masyarakat, mendisiplinkan masyarakat, dan bagi-bagi masker tetap dilakukan di banyak lini, di banyak event gitu ya, karena masih ada tempat-tempat yang kemungkinan berpotensi interaksi itu tinggi ya, tetap disiapkan masker cukup besar. Untuk kegiatan PTM di beberapa daerah, kita menyerahkan kepada Bupati Wali Kota sesuai dengan kenaikan kasus di masing-masing daerah, karena Bupati Wali Kota paling tahu titik mana yang berisiko bagi seluruh guru dan murid-murid di masing-masing institusi lembaga pendidikan. Ada yang kemudian sekolah tertentu 7 hari mereka melakukan pembelajaran secara virtual, ada yang sampai 14 hari, kemudian mereka diminta melakukan pembelajaran secara virtual, tetapi tidak digeneralisir di satu kabupaten atau kota. Jadi di titik tertentu, pada kasus-kasus tertentu, maka Bupati Wali Kota sebagai dan Satgas COVID, mereka mengambil keputusan untuk bisa melakukan regulasi ulang di titik-titik yang memang sudah teridentifikasi kenaikan kasus misalnya. Baik. Baik. Nanti kami juga ingin tahu bagaimana kemudian langkah-langkah yang diambil pihak Pemprov Jawa Barat khususnya untuk mengatasi peningkatan kasus yang kemudian memaksa adanya peningkatan level PPKM di sana. Aturannya seperti apa? Apakah ada yang baru yang harus diketahui juga oleh masyarakat? Usai jeda, tapi nanti Pak Wagub dijawabnya. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.